ya dan Ibu. Kalau menurut ibu-ibu sampah itu apa nih Bu? Iya, mana ya? Iya. Iya Ibu, ya. Ibu Mujiah. Apa jelas tadi? Karena ini agak pelan. Oh gitu, oke kalau gitu. Nggak apa-apa Ibu. Mungkin aku mau tanya ke Ibu Marini deh kalau gitu. Nah, halo Ibu Marini, kalau menurut Ibu apa nih Bu sampah Bu? Kalau tadi menurut Ibu Edi kan sampah adalah masalah yang sulit ya diatasi ya Bu ya? Menurut saya juga sulit diatasi, masih warga banyak yang masih buang sampah sembarangan. Iya nih. Oke, kalau gitu. Terima kasih nih kepada Ibu Marini dan juga Ibu Edi nih yang sudah mengajukan komentarnya nih. Nah, ternyata nih Bu, pengertian sampah itu sendiri nih Bu, sudah dijelaskan nih Bu dalam Undang-Undang tahun nomor 18 tahun 2008 nih Bu. Dimana sampah adalah sisa kehidupan manusia nih Bu. Nah, ada 3 jenis sampah nih yang pada umumnya kita ketahui nih. Ada sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan juga sampah spesifik B3 atau sampah bahan berbahaya dan beracun. Nah, aku mau tanya lagi nih, mungkin ke Ibu Agustin nih kali ini nih. Nah, aku mau tanya nih Ibu Agustin, kira-kira bedanya sampah rumah tangga sama sampah sejenis sampah rumah tangga apa nih Bu? Halo Ibu Agustin. Oke. Aku juga boleh nih kalau gitu. Halo, Ibu Agustin, iya. Ya. Apa nih Bu? Menurut Ibu bedanya sampah rumah tangga sama sampah sejenis rumah tangga nih Bu? Setahu saya kalau sampah sejenis rumah tangga itu kayak sampah yang dari kantor, kayak kawasan industri, kayak gitu, fasilitas umum. Setahu gitu. saya ya, untuk apa sampah jenis sampah. Oke. Terima kasih nih Ibu Agustin nih. Ya. Nah, sebenarnya nih Bu, ada betulnya juga nih yang Ibu bilang nih, kalau sampah sejenis rumah tangga itu ada di pabrik gitu ya Bu ya, berasal dari pabrik nih. Sebenarnya memang benar nih Bu, tapi nggak cuma dari pabrik aja ternyata. Dan jenis sampahnya pun sama nih, ada sampah makanan, sampah plastik juga, sampah kemasan saset. Hanya yang dibedakan nih lokasinya nih Bu, bedanya. Kalau sampah rumah tangga kan kita bisa lihat di rumah-rumah ya Bu ya, sampah-sampah. Nah, kalau sampah sejenis sampah rumah tangga ini kita temukannya di fasilitas-fasilitas umum nih. Karena kan kalau kita di jalan atau di tempat-tempat lain itu kita bisa nemuin sampah yang bisa kita temukan juga nih di sampah rumah tangga gitu ya. Nah, aku juga mau tanya lagi nih, kalau di RW 10 ini nih pengangkutan sampahnya kira-kira berapa kali nih Bu? Biasa minggu sekali kah atau setiap hari atau gimana nih Bu? 2 kali, kalau di tempat saya 2 kali. Minggu 2 kali. Ada tempat untuk pengelolaan sampahnya juga. Jadi masih tergantung sama RT atau wilayahnya ya Ibu-ibu ya? Iya. Ya, penarik sampah. Kita bayar ke seseorang, bayar. Kita punya penarik kebanyakan tapi biasanya sampah itu diangkut seminggu itu 2 kali ya Bu ya? Iya. Saya. Gitu. Oke, kalau gitu. Nah, ibu-ibu di sini ada yang tahu nggak nih kalau sampah-sampah yang udah kita buang terus yang udah diangkut tadi nih akan berakhir di mana nih Bu? Di Bantar Gebang. Di Bantar Gebang. TPU. Di TPA, betul banget nih Bu. Nah, nah bener nih Bu, sampah-sampah tadi nih
memang akan berakhir di TPA. Pembuangan terakhir. Nah, untuk di Jakarta nih, seperti yang Ibu Marini bilang nih, memang berakhir di Bantar Gebang. Nah, akan tetapi nih Bu, ternyata sampah-sampahnya itu nggak cuma berakhir di Bantar Gebang aja nih. Bahkan sebagian besarnya masuk nih Bu ke perairan dan malah bermuara di laut nih Bu. Waduh. Iya, karena masih banyak yang pada buang ke sungai, nggak mau Iya. bayar. Iya nih Bu. Nah, bahayanya apa nih Bu kalau sampai bermuara ke laut nih Bu? Nah, ini juga nih. Bahayanya buat ekosistem bawah laut. Iya, bener banget Ibu. Bahkan nih pada tahun 2018 lalu nih ada kasus di mana ditemukan bangkai paus sperma di Wakatobi Tenggara nih. Perutnya isinya sampah plastik seberat 6 kg loh Bu. Waduh. Paus yang atau hewan terbesar di laut nih mati Bu gara-gara makan sampah sebanyak 6 kg nih Bu. Itu kan udah menunjukkan betapa bahayanya kalau sampah sampai masuk ke perairan ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, ternyata juga nih Indonesia bisa dibilang cukup berprestasi nih Bu. Tapi nih prestasinya nggak bisa dibanggakan Bu. Karena ternyata Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar nih di dunia. Dan bahkan faktanya tahun 2025 nanti nih akan meningkat nih Bu sebesar 30%. Waduh, gimana nih Bu? Udah diprediksi meningkat aja nih 30% tahun 2025. Bisa-bisa kita ngebalap nih Tiongkok yang di peringkat pertama ya Bu ya. Nah, kenapa nih Indonesia bisa menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di dunia? Memangnya sumber-sumber sampahnya berasal dari mana sih nih ibu-ibu nih? Kalau boleh tahu? Dari pasar, belanja setiap belanja dikasih kantong plastik jadi sampah. Oke. Beli ikan pakai plastik, beli ini pakai plastik. Iya nih. Terima kasih Bu Marini. Nah, ternyata nih dari pasar tradisional ini menduduki peringkat kedua Bu sebagai sumber sampah terbesar di Indonesia. Nah, yang paling banyak menyumbang sampahnya di Indonesia itu bersumber dari ternyata rumah tangga nih Bu. Baru disusul sama pasar tradisional. Dan juga nih komposisi sampah di saluran air ini banyaknya yang berbahan organik dan plastik nih. Dan dari sampah-sampah itu nih yang bisa didaur ulang hanya kurang dari 10% nih Bu. Sisanya apa ini Bu? Kalau cuman kurang dari 10% sampah aja yang bisa didaur ulang nih. Nah, mungkin tadi Ibu Marini menyebutkan pasar tradisional sebagai sumber sampah terbesar ya Bu ya. Nah, ternyata faktanya tangga nih. Nah, kenapa nih bisa dari rumah tangga nih yang menjadi sumber sampah terbesar nih? Ternyata nih Bu, menurut data para penyelam, 76% sampah yang ditemukan di pantai atau di laut nih ternyata merupakan sampah sekali pakai nih Bu. Di antaranya nih ada sedotan, kantong plastik, bahkan kemasan saset nih. Nah, kalau kemasan saset pasti ibu-ibu di sini nggak asing ya Bu ya, karena kita biasa membeli kebutuhan rumah tangga, kemasannya memang terus saset ya Bu ya. Nah, ternyata sampah-sampah tersebut nih masuk ke jenis sampah yang sulit terurai juga nih. Seperti tadi nih. Saya tadi yang bingung pertanyaannya yang bingung itu ya Bu. Nah, ternyata nih Bu, sampah-sampah ini nih sulit terurai. Salah satunya nih kalau sampah plastik itu baru bisa terurai 1000 tahun Bu. Waduh, kita buangnya sekarang 1000 tahun lagi baru hancur. Nah, terus juga kemasan saset nih yang sering kita gunakan dan nggak asing sama kita ini baru bisa terurai 50-80 tahun ternyata nih Bu. Dan juga nih bahkan styrofoam nggak bisa terurai secara alami loh Bu. Nah, tadi kan Indonesia udah masuk punya prestasi yang nggak patut dibanggakan ya Bu sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Ternyata nih Indonesia punya prestasi lagi nih. Tapi sama-sama nggak bisa dibanggain juga nih. Karena Indonesia juga menduduki peringkat kedua nih Bu. Sebagai negara penyumbang sampah makanan. Kalau sampah plastik sekarang sampah makanan nih Bu. Nah, padahal ya Bu, yang memprihatinkannya adalah tingkat kelaparan di Indonesia ini menduduki posisi 3 terburuk di ASEAN. Waduh, kita sebagai penyumbang sampah makanan terbesar, tapi tingkat kelaparan di Indonesia masih tinggi nih Bu.
bahkan buruk ya Bu ya. Nah, oleh karena itu nih aku mau ingetin nih kepada ibu-ibu di sini sekalian untuk bisa bijaksana nih Bu dalam memilih makanan nih secukupnya aja agar bisa mengurangi sampah makanan dan juga menurunkan peringkat Indonesia tingkat kelaparan di Indonesia nih. Nah, kan tadi nih aku udah tadi seperti yang di awal tadi sampah itu kan berakhir di Bantar Gebang ya Bu ya, atau tempat pembuangan akhir nih. Kali ini akan kita ajak jalan-jalan dulu nih Bu. Tapi jalan-jalannya secara virtual Bu ke Bantar Gebang nih. Oke, Kak Putri bisa diajak jalan-jalan dulu nih ibu-ibunya. Oke. Terima kasih tadi Dwi udah maparin ya gimana sih sebenarnya kondisi persampahan di Indonesia sampai kita siang-siang gini ngebahas terkait sampah gitu ya. Nah, apa namanya di sini ibu-ibu ada yang pernah lewat atau pernah masuk mungkin ke Bantar Gebang? Adakah? Belum. Belum, Bu Ida Mursida belum. Ibu yang lain? Pernah. Pernah. Ibu siapa nih yang bilang pernah? Belum, saya belum Bu. Ada yang belum. Bu Supini belum. Ibu yang pernah tadi? Belum. Lewat doang. Iya, kelihatan. Tolong. Kalau misalnya baunya kecium. iya baunya kecium, wangi ya Bu ya. Saya Baunya dulu wangi. di Jati Asih sampai kecium. Waduh, iya memang dalam jarak berapa kilometer pun juga masih kecium gitu saking wanginya kayak apa namanya parfum termahal sekalipun nih nggak ada yang mengalahkan baunya dari Bantar Gebang nih Bu. Nah kenapa sih aku pengen ngajakin ibu-ibu ke Bantar Gebang? Soalnya tadi seperti yang Dwi bilang bahwa sampah-sampah kita yang berasal dari rumah itu berakhirnya di sini di Bantar Gebang. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana sih sebenarnya kondisi Bantar Gebang ini gitu ya. Dan seperti apa nih dalamnya. Mungkin kalau misalnya baru pernah lewat doang, belum tahu dalamnya gitu ya. Nah, sekarang aku pengen ajakin supaya kita bisa lihat dalamnya, supaya kita tahu nih, sampah kita dari rumah itu udah bersih. Nah, di Bantar Gebang sebenarnya seperti apa sih? Nah, ini aku kasih lihat video dokumenter ya ini yang terbaru di tahun 2021 dan kita akan coba tonton sekitar 3-4 menit aja. Aku coba share dan semoga lancar videonya. Nah, Pak, ini kita di bawahnya sampah semua ya? Ya, betul. Nah, sampailah kita ke dunia yang lebih besar. Tadi kalau udah ada yang lihat di bawah juga ada tandanya. Ini semua luasnya 45,5 hektar ya? Kalau luas area keseluruhannya ada 110 hektar. Kurang lebih 110 hektar. Oke, berarti luas banget ya. Orang mau beli tanah 1 hektar aja mikir dulu sampai 5 kali gitu ya. Ini kalau kayak gini jeblok nggak? Enggak ya? Beneran, karena ini bawahnya sampah. Ini Dan sudah padat. Ini berapa tahun nih Pak sampai bisa jadi begini? Ini mungkin 5-10 tahun. 5-10 tahun? Oke, jadi itu waktu yang sangat sebentar dong Pak sebetulnya? Ya, karena kita kan pembuangan ada beberapa titik di area TPS sendiri. Oh gitu. Langsung bisa kita lihat. Gambaran di Bantar Gebang ini sudah buat kalian kebayang lah ya kurang lebih muaranya sampah ada di mana dan bentuknya seperti apa. Menurut data, volume sampah yang masuk setiap harinya ke Bantar Gebang rata-rata sebesar 6.000 sampai 7.000 ton. Volume sebesar itu setara dengan besar Candi Borobudur yang masuk ke Bantar Gebang setiap 2 hari sekali. Wah, saya tuh udah pernah Pak sebenarnya ke sini. Tapi waktu saya masih SMP tahun 2009. Dan saya rasa cukup berbeda sekarang ya. Kayaknya makin rame aja gitu, makin tinggi gitu. Karena pasti setiap tahun pasti akan berubah penampakannya. Gila, banyak banget sampahnya. Lebih banyak dari yang gue inget waktu itu. Gak tahu sih mesti kasih kesan apa. Karena intinya Indonesia itu, dan bukan hanya Jakarta ya, ini kan kebetulan hanya Jakarta, cuma di tempat lain juga ada. Di
Indonesia itu memang ada darurat pengelolaan sampah ya. Jadi memang ada suatu kesalahan dalam sistem pengelolaan sampah itu. Ini sampah sambal, jadi ini semua FMCG, ada tempat kopi, terus rinso, dan banyak kain juga. Kain itu fast fashion ya, tekstilnya 85% itu menjadi limbah, makanya sekarang ada movement baru yang adalah sustainable fashion. Aku nggak tahu. Nah, itu tadi untuk potongan videonya. Kira-kira dari video tadi, adakah ibu-ibu yang mau memberikan komentarnya nih ketika melihat gambaran kondisi di dalam Bantar Gebang? Gimana nih Bu? Pas ngelihat ternyata kayak gini nih dalamnya. Apa sih yang terlintas di pikiran Ibu, Bu? Melihat sampah sebanyak itu. Gimana? Bu Ida mungkin pernah lihat sebelumnya kondisi di dalamnya seperti itu? Belum, saya belum pernah ke lokasi langsung. Kalau di foto atau video gitu pernah? Ya, pernah. Pernah. Memang Nah, lihatnya seperti apa? Seperti gunung, tapi gunung sampah ya. Lautan kali ya Bu ya, lebih tepatnya. Karena luas nih. Kalau gunung kan cuman gitu ya Bu ya. Kalau ini lautan mungkin ya kita sebutnya, luas banget nih, di belakang sana juga masih ada. Ngeri nggak sih Bu ngeliat sampah sebanyak ini? Ngeri banget ya. Kira-kira terbayangkan nggak Bu sebelumnya bahwa ternyata sampah dari rumah kita tuh di Bantar Gebang ya udah numpuk aja kayak gini dan bisa dibilang tidak terkelola gitu. Karena masih cuman ditaruh aja tanpa ada pengelolaan sehingga dia menumpuk dan jadi lautan sampah gitu. Sebelumnya Ibu pernah kebayang nggak? Oh, ternyata sampah di Bantar Gebang tuh kayak begitu ya. Kirain langsung habis mungkin. Bagaimana, Bu? Pernah terbayang sih seperti itu. Karena kan memang setiap harinya sampah itu kan banyak ya, dan menumpuk kan, ada pasti ya. Dan pastinya kan setelah sampai di TPA itu kan nggak langsung dikelola ya. Karena untuk mengelola sampah di situ kan memerlukan biaya yang sangat besar dan teknologi yang canggih juga kan. Dan kita kayaknya Indonesia belum mempunyai banyak alat ataupun teknologi yang bisa mengurai dan mengolahnya menjadi barang yang berguna. Seperti itu. Oke. Jadi memang sempat terbayang ya Bu, ternyata sampahnya sebanyak ini gitu. Tadi sempat dibilang juga nih sama Mbaknya, yang dia injek tuh, yang terpal hitam, ini adalah sampah 10 tahun yang lalu, masih ada. Dan jadi padat sampai bisa diinjek gitu, nggak jeblos nih. Nah, itu menjadi sebuah bukti bahwa ternyata mungkin 10 tahun yang lalu dari rumah kita ngebuang sampah gitu ya, ternyata masih ada nih sampahnya di Bantar Gebang dari 10-an tahun yang lalu dan itu nggak hilang. Tadi terima kasih juga nih Bu Ida udah bilang bahwa mungkin memang belum ada gitu ya teknologinya makanya sampai sepenuh ini. Nah, kira-kira nih satu lagi deh Bu Ida. Kalau misalnya sebelumnya memang Ibu terbayang bahwa sampahnya akan menumpuk sebanyak ini, kira-kira kalau misalnya penuh terus ditutup gimana dong, Bu? Pasti kan kalau terus diisi bakal penuh gitu ya. Kalau udah kepenuhan susah nih, udah nggak bisa lagi nampung. Kira-kira gimana tuh, Bu? Menurut Ibu, sempat kebayang nggak tuh, Bu, gimana? Ya, terbayangnya ya mungkin kan semakin tinggi terus ya itu ya. Semakin tinggi, semakin padat, dan membutuhkan, sebenarnya kita masih membutuhkan tempat yang lebih luas lagi, cuman kan pada saat sekarang ini lahan sudah tidak ada ya. Lahan sudah tidak ada dan tidak memungkinkan lagi untuk memperluas tempat pembuangan sampahnya. Jadi mau tidak mau ya kita harus atasi bersama untuk dikelola bersama, seperti itu. Poinnya menarik banget nih, atasi bersama gitu. Nah, terima kasih tadi Bu. Mungkin memang kalau nambah lahan itu bukan solusi ya Bu ya, karena lahan aja buat tinggal udah nggak ada gitu. Masa buka lahan buat sampah gitu ya? Masa ini aja 110 hektar tadi dibilang Bantar Gebang itu luasnya 110 hektar, itu udah sebanyak ini gitu. Nah,
Kenapa kok bisa sebanyak ini? Karena tadi kan sekitar 6.000 sampai 7.000 ton sampah yang masuk setiap harinya. Dan ini jumlahnya tidak berkurang, bahkan mungkin cenderung bertambah gitu. Nah, kalau nggak kebayang 7.000 ton itu semana sih? Nah, itu bisa nutupin 4 lapangan sepak bola. Nah, ini kalau dalam 1 hari aja nih, bisa nutupin 4 lapangan sepak bola. Kalau dalam 2 hari, tadi di video dibilang, jumlahnya setara dengan volume Candi Borobudur. Jadi sudah berapa ribu candi nih yang berhasil dibuat oleh kita sebagai warga Jakarta, tapi buatnya dari sampah. Nah, ini pastinya adalah kondisi yang memprihatinkan karena lahan seluas itu 110 hektar gitu ya. Penuh. Kita bisa lihat nih tadi di gambar alat besar aja sampai kelihatan kecil gitu, saking banyaknya sampah gitu kan. Dan ini kondisinya nggak hanya di Jakarta aja, Bu. Jadi tempat-tempat lain pun juga, pun kita mau buka lahan lagi, belum tentu warga di tempat tersebut akan menerima gitu ya. Belum lagi kalau misalnya, kalau misalnya si sampah tersebut, si lahan tersebut buka di luar kota Jakarta, misalnya di Depok gitu. Nah, belum tentu juga kan warga Depok mau nerima, lah kan sampah dari Jakarta, kenapa buangnya ke sini gitu. Di Bantar Gebang aja tuh masih suka ada perselisihan gitu ya sama warganya yang merasa ini kan sampah orang Jakarta tapi buangnya ke Bantar Gebang, ke Bekasi gitu. Nah, inilah makanya membuka lahan itu bukan solusi, karena kalau dibuka lagi lahannya, ujung-ujungnya penuh lagi nih sampahnya. Dan akhirnya kalau misalnya kita dengar nih, dulu sering ada slogan, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu bukan solusi lagi nih sekarang. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban. Dan juga ketika kita buang sampah pada tempatnya, itu kita cuma mindahin doang masalah sampahnya. Tadinya ada di rumah kita nih, kita buang sampah pada tempatnya pastinya. Nggak mungkin ibu-ibu habis masak tiba-tiba buang di bawah kolong kasur gitu kan, nggak mungkin ya. Pasti dibuangnya di tong sampah yang ada di rumah. Dan habis itu disetorkan ke petugas pengangkut tadi yang datang mungkin sekitar seminggu 2 kali atau 4 kali. Dan ternyata dari petugas pengangkut tersebut dia cuma mindahin doang nih sampahnya dari rumah ibu, dipindahin ke tempat pembuangan sementara dulu, terus habis itu dibuang ke tempat pembuangan akhir nih di Bantar Gebang ini. Di Bantar Gebang gimana? Ya nggak gimana-gimana, dia bisa kita lihat tadi dia tertumpuk gitu aja, bahkan 10 tahun yang lalu masih ada. Dan walaupun organik itu bisa terurai ya oleh alam, bisa menyatu dengan tanah gitu ya, tapi tetap aja sampah organik ketika tercampur dengan sampah lainnya itu tidak bisa untuk terurai dan bisa berbahaya gitu. Nah, terus gimana dong caranya supaya kita bisa berperan, tadi kata Bu Ida kan, kita perlu peran bersama untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama pastinya jangan pernah berpikir untuk membuang sampah ke lautan. Mungkin kita kebayangnya laut tuh luas gitu kan ya, dalam, kita nggak tahu seberapa dalam dan kita nggak tahu seberapa luas. Kayaknya ini bisa nih jadi tempat sampah gitu ya daripada buka lahan. Nah, itu salah Bu. Kenapa? Karena tadi seperti yang sudah disampaikan Dwi juga, selain membahayakan biota laut, ternyata nih saat ini kita bernafas aja tuh oksigennya dari laut. Jadi kalau misalnya dari SD kita dibilang ya fotosintesis dari tanaman, dari hutan gitu. Nah itu benar, hanya sebagian kecil doang nih ternyata dari hutan, dari tanaman yang menghasilkan oksigen. Nah terlebih hutan kita mungkin udah banyak juga yang ditebang gitu ya. Sebelumnya mungkin di Sumatera, di Kalimantan itu masih banyak hutannya, di Jawa juga, tapi sekarang mungkin sudah berkurang, sehingga oksigen dari hutan pun juga berkurang. Dan ternyata yang paling besar menghasilkan oksigen adalah fotosintesis yang ada di lautan. Jadi ada sebuah biota namanya fitoplankton. Nah, si fitoplankton inilah yang menghasilkan oksigen buat kita. Laut jauh Bu dari Kelurahan Ragunan, tapi saat ini kita nafas nggak pakai mikir itu oksigennya dari laut. Terus juga kalau misalnya ditimbun di tanah, itu juga bukan sebuah solusi karena bisa mengurangi tingkat kesuburan tanah itu sendiri. Belum lagi kalau misalnya nih plastiknya akhirnya menjadi mikroplastik atau plastik yang kecil-kecil gitu ya. Mungkin terlihatnya bagus karena terurai, tapi ternyata penguraian itu tidak menjadi sebuah hal yang patut untuk disyukuri. Kenapa? Karena plastik yang terurai dia belum tentu terkompos. Jadi kalau terkompos itu kayak misalnya organik nih, misalnya batang tumbuhan atau misalnya sisa makanan gitu ya, yang misalnya dibiarkan saja di tanah, itu dia bisa terurai dan bisa terkompos, dia bisa menutrisi tanah. Tapi kalau plastik dia tidak bisa untuk menutrisi tanah sehingga mengurangi tingkat kesuburannya dan bisa mencemari
air tanah yang menjadi sumber air bersih dari masyarakat, khususnya misalnya di Jakarta. Dan saat ini sudah ada nih penelitiannya, ternyata air tanah kita tuh mengandung mikroplastik. Jadi secara nggak langsung kita buang sampah plastik, kita minum dan makan, masukin ke dalam tubuh si plastik tersebut dalam bentuk yang berbeda, yaitu dengan bentuk mikroplastik. Terus juga kalau dibakar mungkin kelihatannya hilang nih, tetapi kan ada zatnya, ada asapnya gitu ya. Nah, asapnya itu berbahaya. Ketika kita menghirup pembakaran sampah gitu ya. Kalau misalnya yang dibakar adalah plastik, itu ada zat yang dihasilkan namanya dioksin, dia bakal menyerang saluran pernafasan kita dan membahayakan tubuh kita. Maka dari itu untuk setiap orang dilarang untuk membakar sampah, dan ini sudah diatur dalam undang-undang sejak tahun 2008. Jadi kalau ada yang ketahuan nih buang sampah bakar sampah sembarangan, itu bisa kena denda, bisa kena sanksi. Terus gimana dong caranya supaya kita bisa mengatasi masalah sampah ini? Nah, di sini Ibu ada yang udah menerapkan pemisahan sampah dari rumah? Pilah sampah dari rumah, sudahkah? Atau masih belum? Ada yang sudah? Bu Ida sudah ya berarti ya? Iya. Ada yang belum. Ada yang belum, nggak apa-apa. Di RW 10 ini ada bank sampah nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Oh, belum ada. Belum ada. Oke. Tadi ngobrol sama Lahannya RW nggak ada, Bu. lahannya nggak ada. Oke. Nah, tadi ngobrol sama RW 9, ternyata RW 9 ada, tapi RW 10 nggak ada ya. Karena salah satunya adalah lahan gitu. Nah, tenang aja Bu, walaupun memang nggak punya lahan nih buat bank sampah, tapi kita tetap bisa untuk berkontribusi mengurangi sampah kayak yang tadi Bu Ida bilang. Nah, ketika udah mulai nih, yang simple, milah sampah dari rumah, itu kita bisa ngurangin sampai 20% sampah yang berasal dari rumah kita. Tapi bukan berarti nih udah dipilah terus ya udah dikasih ke petugas pengangkut. Nah, untuk saat ini memang sistem pengangkutan itu masih disatukan. Sehingga ketika kita milah sampah nih, yang plastik-plastik kertas itu bisa dikasih ke pemulung, misalnya kayak dus dan segala macam gitu ya. Nah, yang organik kita bisa jadiin kompos. Jadi organik itu sebenarnya nggak bau. Sisa-sisa sayuran masakan itu nggak bau sebenarnya kalau dia disatukan dengan yang sama-sama organik. Nah, dia tuh bau karena dia udah kecampur-campur, udah kecampur air lah, cipratan-cipratan air, atau mungkin udah kecampur sama plastik gitu ya, udah kecampur sama yang lain-lain. Nah, itu makanya dia jadi bau. Tapi kalau misalnya kita bisa untuk mengolah nih organik dari rumah kita, sampah organiknya, itu jadi kompos, itu bisa mengurangi sampai 50% sampah. Sesimpel misalnya kalau males gitu ya jadiin kompos, mungkin bisa mulai dari abis nyeplok telur, abis buka telur gitu ya, abis goreng telur, cangkangnya nggak usah dibuang. Cangkangnya bisa dibersihin, terus abis itu dikumpulin, atau mungkin kalau satu cangkang itu juga nggak masalah, terus abis itu diremekin, ditekan-tekan supaya dia hancur. Nah, nanti hancuran dari cangkang tersebut ditaruh di atas tanah atau di atas tanaman. Nah, itu bisa menyuburkan tanaman. Sesimpel itu aja kita udah bisa ngurangin masalah sampah. Jadinya kan biasanya yang suka bikin bau di sampah adalah sisa-sisa telur gitu ya. Jadi amis gitu ya, jadi bau. Nah, itu kita bisa jadiin si cangkang telur itu jadi pupuk tanaman secara alami. Nah, di sini juga ibu-ibu mungkin udah nggak asing dengan reuse, recycle, atau recycle atau mendaur ulang sampah gitu ya. Mungkin memang di sini belum ada bank sampah gitu ya. Dan juga daur ulang ini baik, tapi untuk sampah yang udah ada aja. Tadi kita lihat nih, sampah di Bantar Gebang segitu banyaknya, segitu lautan sampahnya gitu ya. Karena apa? Karena memang cuman kurang dari 10% sampah yang bisa didaur ulang. Nah, pun juga daur ulang kita butuh waktu, tenaga, pikiran, butuh lahan tadi ya buat adain bank sampah. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir bahwa nggak apa-apa terus menghasilkan sampah toh bisa didaur ulang. Faktanya tidak begitu. Daur ulang itu sangat sedikit yang bisa dilakukan. Terus gimana dong caranya biar bisa kita mengambil partisipasi dalam mengatasi masalah sampah ini? Nah, di sini mungkin yang sedikit berbeda adalah aku pengen ngajakin ibu-ibu supaya bisa untuk ngurangin sampah. Gimana cara ngurangin sampah? Itu sesimpel kalau misalnya belanja nih ke warung, mungkin warung masih pakai kemasan kantong plastik, nah kita bisa pakai tote bag sendiri, tas belanja kain sendiri. Jadi punyanya cuma satu aja, nggak masalah, tapi terus-terusan dipakai. Terus juga kalau minum nggak usah pakai sedotan. Kenapa? Kalau misalnya pakai sedotan, kan abis itu dibuang. Terus nanti hilang juga nih, sedotannya jadi sampah juga.
Terus abis itu kalau misalnya keluar, misalnya beli jus, beli pop es, beli cendol gitu ya, biasanya diplastikin. Nah, kita bisa bawa botol minum sendiri supaya nggak perlu menghasilkan gelas plastik tersebut. Dan mungkin terakhir yang paling susah, masih susah nih dikurangin, kita pengen ngurangin sampah, tapi kan kebutuhan rumah tangga itu berasal dari, sudah dikemas dalam kemasan saset gitu ya. Ini aku ada beberapa contohnya, tadi kan Dwi juga sempat bilang ya, plastik aja tuh bisa sampai 1000 tahun. Terus untuk terurai, emang bener kayak gitu. Nah, di sini aku ngasih lihat nih, ibu-ibu ada yang pernah pakai kemasan sunsilk urang-aring yang kayak gini nih tahun berapa kira-kira nih, Bu? Ada yang pernah pakai sunsilk urang-aring yang kemasannya kayak gini? Nggak pernah, malah baru tahu ini. Baru tahu. Bu Ida sampai ketawa, Ibu Ida pernah tahu? Udah dari SD itu. Dari SD tahun berapa tuh, Bu? Wow. Kira-kira? Ibu tahun berapa itu, Bu? Itu kemasan sunsilk. Kan ada Tahun berapa kira-kira, Bu? SD Bu Mujis, 70. Waduh, Tahun dari 70-an, Bu. Waduh, 70-an nih ya, kayak gini kemasannya ya. Karena Karena 80-an, tahun 80-an. 70-an, 80-an. Karena sunsilk itu masih ada sampai sekarang. Tapi kan kemasannya beda. Modelnya udah ganti jadi Raisa. Nah, sekarang nggak tahu sih modelnya siapa ya. Karena nih tadi Bu Mujis bilang, Bu Ida juga bilang, ini tahun 70-an, 80-an. Nah, ternyata nih Bu, dari zaman Ibu SD, si sampahnya ini masih ada sampai sekarang. Kalau kita hitung ya, dari 70-80-an, ini ketemunya di tahun 2018 lalu. Berarti udah sekitar 40 tahun. Benar ya? 40 tahun. Kalau tadi 80, 70-an. 40-an tahun nih. Sampahnya 40 tahun bisa kita lihat masih utuh. Belum, ya sobek-sobek dikit doang. Dan tulisannya masih kelihatan, warnanya masih jelas gitu ya. Gambarnya juga masih bagus. Dan ternyata udah 40 tahun nih usianya. Lebih senior sampah sunsilknya nih dibandingkan aku. Karena aku juga baru tahu ketika ngelihat, oh 40 tahun yang lalu sampah masih ada sampai sekarang. Ada lagi nih Bu, ada yang pernah pakai Rinso, Lux, sama satu lagi ada cemilan namanya Fujimi. Pernah beli atau pernah lihat kemasan tahun berapa kira-kira? Rinso tahun berapa itu ya? Rinso zaman dulu nih. Juga. Sama itu 80-an juga ya. Zaman SD. 80-an. Ibu-ibu yang lain mau tebak atau mau sembari ingat-ingat? Mungkin dulu pernah pulang sekolah disuruh ibu beli Rinso ke warung gitu ya. Terus kemasannya masih kayak gini. Tahun 80-an tadi Bu Ida bilang. Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang mau coba nyampein atau pengen coba tebak? Sekarang kan sekarang tahun berapa nih Bu Mujis mungkin? Antara tahun 80-an dan 90 itu, Bu. 80 90. Oke. 80-an berarti sama nih kayak Bu Ida tadi ya. Lux-nya pernah pakai Bu sebelumnya atau pernah lihat? Pernah pakai. Pernah pakai Bu Ida tahun 80-an juga itu, Bu. Rinso pernah pakai. Sabun Tapi kalau Lux, terus apa ini? Satu apa itu Bu? Ujimi nggak pernah. Fujimi juga pernah. Semuanya udah Ujimi pernah nggak nih Bu. Kalau Rinso iya. Jadi nostalgia ya Bu, jajanan zaman dulu tuh Fujimi ya. Fujimi tahun 90-an ya Bu berarti ya. Mungkin Fujiminya agak dalam tanda petik baru gitu ya. Karena kan tadi Rinso-nya 80-an, Lux-nya juga 70-80 gitu. Terus Fujimi tahun 90, tapi semua ini ditemukan di tahun 2019 Bu. Jadi sekitar 30 tahun sampai 50 tahun itu masih ada sampah dari si kemasan tersebut. Kemasannya kita bisa lihat ya Bu, masih utuh, terus juga warnanya masih bagus, tulisannya masih kelihatan gitu. Dan bisa kita lihat 50 tahun nggak hilang sampahnya. Iya, nggak hilang nih sampahnya. Ini contoh kecil aja. Satu lagi deh Bu, ada yang pernah terakhir beli Ajinomoto harganya 50 perak kapan kira-kira Bu? Iya. Oh iya. Oh iya. Jadi keinget nih. 50 perak terakhir kapan, Bu? Soalnya aku ngerasain jajan tuh 100 perak. 50 perak udah nggak laku zamanku kebetulan. Ya, tahun 70-80 itu udah ada. Waduh, sama dong kayak tadi. Sama nih, Bu Mujis juga di kisaran tahun 80-70 berarti ini Ajinomoto 50 perak. Tahun segitu. Sekitar segitu, oke.
sebenarnya Ajinomoto-nya masih ada sampai sekarang, kemasannya juga masih Masih sama, ada, yang tapi membedakan beda harga. harganya. Iya, harganya nih yang bedain. Kalau misalnya apa namanya sekarang mungkin bisa gope atau 1.000 gitu ya. Sekarang ini 50 perak. Zaman sekarang udah nggak laku nih 50 perak. Nah, ternyata nih 2000-an 90-an aja tuh aku udah nggak ngerasain 50 jajan pakai 50 perak, jajannya pakai 100 perak. Nah, ternyata nih dari kemasan yang tadi ini yang kecil dan nggak teringat mungkin sama kita ya. Sehari-hari kita pakai tapi dia selama 30 tahun, 20 lebih lah, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun masih terus ada dan masih utuh gitu. Terus gimana dong caranya kita bisa ngurangin sampah? Dan juga itu juga sih Bu yang menyebabkan kenapa nih Bantar Gebang penuh gitu ya, karena bisa dilihat sampahnya aja nggak hilang gitu. Terus menumpuk dan 50 tahun aja masih ada gitu kan. Nah, gimana dong caranya kita buat ngurangin sampah dari kebutuhan rumah tangga yang tadi, tapi kan memang dari sananya sudah dikemas gitu. Ada nggak sih alternatif lainnya? Nah, makanya di sini Greeneration kita kerjasama Bu sama Siklus. Nah, di sini bukan mau ngejualin produk, karena ngapain juga kita jualin rinso, jualin apa tadi tuh, sabun, sampo gitu ya. Tapi di sini yang membedakan adalah kita pengen coba cari cara baru supaya tetap make produk yang sama, tapi caranya beda dan tidak menghasilkan sampah. Kenapa? Karena tadi kita lihat nih 50 tahun yang lalu masih ada kemasannya. Jangan sampai nih kita hidup lebih banyak sampah dibandingkan manusia. Jadinya nanti sekitar kita isinya sampah semua gitu kan. Nah, makanya di sini kita coba buat inovasinya buat dapetin produknya sama tapi nggak pakai kemasan. Kok bisa gitu ya? Nah, di sini ada Aya dari Siklus. Nanti Aya akan coba bantu jelaskan gimana sih sebenarnya Siklus itu kok bisa menjadi sebuah alternatif dari apa namanya membeli kebutuhan rumah tangga tanpa kemasan. Boleh nih Aya dibantu untuk jelaskan. Share screen sendiri atau aku yang share screen? Share screen sendiri. Oke. Sip. Silakan Aya diberitahukan. Benar. Baik, sebelumnya selamat siang Ibu-Ibu dari RW 10 Ragunan. Yang perkenalkan saya Aya dari Siklus Refill Indonesia. Jadi sebelumnya Ibu-Ibu ada yang pernah dengar nggak Siklus itu apa? Perubahan ya, perubahan. Sebenarnya Bu? Pernah lihat tadi logonya? Proses bukan siklus, proses. Proses, siklus itu proses. Oke. Mungkin ibu-ibu yang lain ada yang mau coba jawab? Proses perubahan kali ya, Bu? Proses perubahan. Siklus soalnya ya. Ya. Kayaknya masih belum tahu nih siklus refill kayak. Apa sih sebenarnya? Ya. Jadi siklus ini, Ibu, siklus ini merupakan salah satu inovasi di mana ibu-ibu bisa melakukan isi ulang kebutuhan produk rumah tangga, tapi tanpa kemasan plastik sama sekali loh ibu-ibu. Nah, manfaatnya apa aja sih kalau misalkan ibu-ibu ngelakuin isi ulang di siklus? Selain tanpa minimum pembelian, kemudian gratis ongkos kirim, ibu-ibu sudah bisa loh berkontribusi dalam pengurangan terhadap pengurangan sampah plastik. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih ibu-ibu. Biasanya kalau ibu-ibu ini dalam sebulan itu belanja bulanannya berapa kali nih ibu-ibu? 2 kali saya. Berapa? Mohon maaf Bu. Kalau saya 2 kali. Produknya dimatiin tuh Bu. Oke, mungkin ibu-ibu yang lain. Tolong dong Bu, suara burung. Bagaimana Ibu? Suara burungnya Cindy, suaranya kecil sekali Bu. Oh, udah nggak ada suara burung. Ya. Jadi tadi contohnya Bu Ida Mursida nih, biasanya Bu Ida belanjanya 2 kali sebulan.
dalam 1 bulan. Coba nih bayangin ibu-ibu, kalau misalkan ibu-ibu belanja ke supermarket, terus harus ngambil barang dulu, ngantri dulu, terus nanti nyampe rumah harus nuangin lagi ke botolnya, terus kadang kalau mau ngegunting sasetannya juga suka tumpah-tumpah ya ibu-ibu ya, atau mungkin kadang wah sisa nih sayang banget gitu kan. Nah jadi kadang setelah udah makan waktu pastinya juga sampah dari yang dihasilkan dari ibu belanja di supermarket misalnya nih, nah itu bisa berbahaya juga nih ibu buat lingkungan. Nah jadi siklus ini bisa tawarkan adalah pengantaran isi ulang. Jadi pengantarannya ini nggak pakai plastik sama sekali loh ibu-ibu, dan juga lebih nyaman. Kenapa lebih nyaman ibu-ibu? Karena bisa diantar sampai ke depan rumah ibu masing-masing. Jadi ibu-ibu tinggal duduk manis aja tuh nungguin barangnya datang. Oke, sebelumnya misalnya gini Bu, Mbak, saya mau isi ulang dong Mbak, mau coba kira-kira caranya gimana sih Mbak? Nah, jadi untuk dapetin produk-produk isi ulang nih, kalau misalkan ibu-ibu mau coba, ada yang pertama bisa download aplikasinya di Android ataupun iOS. Nah, tapi kalau misalkan ibu-ibu kayak ngerasa misalnya, aduh kok kayaknya ribet banget ya download aplikasi, nah ibu-ibu juga bisa nih hubungin nomor WhatsApp-nya Siklus, ataupun nanti bisa juga melalui WhatsApp aku. Nanti aku tulis di kolom komentar buat nomor handphonenya yang bisa dihubungin. Sebenarnya sih sama aja ibu-ibu cara pesannya, cuma yang membedakan kalau di aplikasi kan ibu tinggal klik aja gitu kan. Nah, nanti kalau di WhatsApp ada nulis ini lah, ada formatnya gitu. Nah, sekarang Siklus ini ada di mana aja sih Mbak? Nah, jadi Siklus ini ada di 5 kota Bu, di Jabodetabek. Selain itu, kita juga dipercaya oleh Nestle untuk melakukan proyek isi ulang makanan, tapi untuk proyek isi ulang makanan ini baru tersedia di Tebet aja. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya udah mantep, bisa sampai ke area lain juga. Nah, gimana sih ibu-ibu cara dapetin si Siklus ini bisa dapat produk-produknya. Nah, jadi Siklus ini menerima produk dari mitra supplier. Oh, mohon maaf ada masalah Bu di kameranya. Jadi Siklus ini menerima produk dari mitra supplier. Jadi kita antara Siklus dengan mitra supplier ini ada kerjasama. Jadi kita ada proses dan juga administrasi yang harus diurus, dan itu juga nggak sebentar loh ibu-ibu, jadi cukup makan waktu juga. Dan kemudian baik distributor maupun Siklus ini kita kedua belah pihak ini selalu memastikan bahwa produk yang akan dipasarkan ke konsumen ini aman. Nah, kalau misalnya Mbak, ini distributor ngirimnya pakai plastik juga apa gimana nih Mbak? Nah, jadi distributor ini ngirim produknya ke Siklus dalam jerigen yang besar. Biasanya untuk satu jerigen itu isinya 25 liter para produknya. Nanti setelah barangnya nyampe sama tim Siklus dituangin ke dispensernya Siklus. Nanti setelah itu ibu-ibu bisa nih pesan produknya melalui aplikasi ataupun WhatsApp. Nanti setelah itu diproses oleh admin dan nanti motorisnya akan nganterin ke depan rumah ibu masing-masing. Nah, nanti sambil nunggu motorisnya datang, ibu-ibu bisa nih sambil siapin wadahnya juga. Kalau misalnya begini, Mbak, kalau misalnya saya pesennya hari ini, datangnya gimana? Datangnya kapan nih Mbak? Nah, jadi Siklus ini beda nih Bu sama kalau kita belanja di toko-toko online seperti Ijo ataupun Orange ya Bu. Nah, jadi kalau misalkan ibu-ibu pesan sebelum jam 1 nih, misalkan ibu-ibu pagi lagi nyuci, terus tiba-tiba mau habis sunlight-nya misalnya, terus yaudah deh pesan deh. Nah itu bisa tuh ibu-ibu diantar besok. Tapi kalau misalkan ibu-ibu pesannya setelah jam 1 siang, itu akan diantar H+2-nya. Nah nanti setelah motorisnya datang, baru deh ibu-ibu isi ulang dan juga langsung bayar. Jadi untuk pembayarannya aku sarankan ditunggu barangnya datang dulu ya ibu-ibu, karena takutnya kalau misalkan ibu-ibu udah transfer nih, tapi ternyata barang yang nggak ada kan agak sayang juga ya ibu-ibu.
Dari sananya ya. Nah, ini ada video singkat nih Ibu-Ibu mengenai cara kerjanya siklus. Pakai siklus refill, semua barang kebutuhan rumah tangga bisa diisi ulang. Minyak goreng, sabun mandi, sabun cuci, sebanyak lainnya. Jadi nggak perlu beli isi ulang banyak-banyak dari pasar kan? Tinggal download aplikasinya. Terus aja langkah-langkahnya. Gampang kan? Siklus refill, isi ulang, hemat uang. Kira-kira dari video tadi ada gambaran nggak nih Ibu? Kira-kira gambarannya seperti apa atau mungkin apa sih yang terlintas di pikiran Ibu-Ibu? Allah. Boleh dibantu jawab, Bu? Mungkin Ibu Edi nih. Gimana nih Bu tentang video siklus tadi nih Bu? Ya, atau mungkin udah pernah lihat gitu ya sebelumnya, dan juga mungkin boleh sharing juga lihat di mana gitu Bu. Pernah lihat di Instagram. Pernah lihat di Instagram Bu Agustin. Terus gimana tuh Bu pas ngeliat di Instagram? Pernah lihat di TV kayaknya masalah deh pas lagi promo itu. Iya, di TV juga pernah ada. Ya, di TV ada di iklan. Oke, nah pas ngeliat itu apa nih yang kebayang di Ibu nih Bu? Pas tahu, oh kayak gini ternyata kepikiran sesuatu. Belanja dengan tidak menggunakan plastik. Belanja tidak menggunakan daur ulang plastik. tempat. Daur ulang tempat. Digunakan ulang mungkin. Wadah yang dipunya digunakan ulang. Oke. Belanjanya nggak pakai plastik, wadah yang punya di rumah, misalnya botol di rumah digunain ulang, soalnya kan diisi ulang gitu ya. Yang lain, Iya gitu. Iya boleh. Iya, yang lain ibu-ibu mungkin ada? Atau belum kepikiran nih? Belum kebayang apapun? Boleh nih, mungkin dibantu jelasin lagi nih Ayah. Tadi udah ada yang sempat lihat ternyata di Instagram, di TV, waktu itu juga pernah ya beberapa kali di TV ya. Masuk di TV, boleh nih dilanjutkan gimana? Mbak, sebenarnya untuk RW 10 kayaknya udah ada yang jual begitu ya. Waktu udah lama sih, seperti sunlight atau pembersih lantai. Itu kayak di RW 10 waktu itu Bu Hamid itu jual begitu. Cuma tidak berkendara kan ada di rumah. Coba gimana nih? Nggak pernah lihat. Ada. Jadi kalau misalkan ibu-ibu mau coba nih beberapa produk yang ada isi ulang di siklus, ada di sini ada beberapa Bu. Yang pertama produk kebutuhan pribadi seperti sabun mandi cair, sampo, sabun bayi dan cuci tangan, kemudian cairan antiseptik dan juga hand sanitizer. Selain itu ada juga Bu minyak goreng. Nah di sini ada minyak goreng biasa dan juga minyak goreng kelapa. Ada minyak dimoli sama Barco. Selain produk kebutuhan pribadi dan juga minyak goreng, di siklus ini juga menyediakan produk kebersihan rumah tangga seperti deterjen, pewangi dan pelembut pakaian, sabun cuci piring, dan juga pembersih lantai. Kira-kira dari produk yang tertera di layar nih ibu-ibu, ada nggak sih Bu produk yang biasa Ibu pakai atau kayaknya pas lihat gambarnya, wah ini saya pakai semua nih Mbak? Iya, ya pakai semua produknya nih. Pakai semua ya ibu-ibu ya? Iya. Udah nggak asing nih berarti ya ibu-ibu ya sama produknya. Tadi kalau ada yang pernah lihat di RW 10 tuh maksudnya ada motor yang datang atau gimana Bu? Tadi kalau nggak salah Bu Supini ya sempat bilang katanya di RW 10 pernah lihat gitu. Beliau jual di rumah udah lama model-model begini. Gimana Bu? Udah ada waktu itu di Bu Haji Tia.
Bu Aditya, Bu Hamid. Itu tapi tidak selengkap ini. Tidak selengkap ini. Mereka baru ada sunlight, terus pembersih lantai, sama apa ya? 3 macam. Pas belinya pakai kemasan atau tidak, Bu? Botol. Besar. Ngomong lah. Besar. Gimana? Masih pakai kemasan? Oke, nah. Nggak pakai kemasan, Bu. Nggak pakai Enggak. kemasan. Oh, jadi Ibu Iya, datang ke rumah Ibu siapa Ya. tadi, terus dibawa botol Ibu gitu? Bu Hamid. Buat tempat sendiri. Oh, oke. Boleh mungkin dilanjutin dulu nih, Ayah. Tadi produk-produknya ternyata nggak asing ya sama ibu-ibu dan mayoritas dipakai semua. Terus gimana nih, Ayah? Mungkin kalau misalnya produknya ini beneran dari Rinso nggak sih atau dari Sokrin nggak sih gitu? Boleh dilanjutkan. Nah, jadi tadi kan contohnya ada produk Dettol nih, ibu-ibu, misalnya yang sabun mandi sama sabun cuci tangan. Nah, jadi untuk produk-produk yang dijual di Siklus ini, jadi Siklus bekerja sama dengan beberapa brand ternama. Jadi ini contohnya adalah Trekit yang menjual distributornya produk-produk Dettol. Jadi untuk kerjasama bisa dijamin juga nih ibu untuk keaslian juga dan kehigienisan produknya. Jadi makanya kenapa antara Siklus dengan distributor ini kita selalu mengadakan quality control supaya buat memastikan bahwa produk yang akan kita pasarkan ke konsumen ini aman. Gitu. Jadi tadi antara distributor juga dengan Siklus ini pasti ada proses administrasi dan juga kerjasamanya yang harus disepakatin. Gitu. Dan ini ada beberapa brand juga yang menyalurkan produknya ke Siklus. Selain itu, Siklus ini juga didukung oleh beberapa organisasi yang percaya akan visi misi yang ingin dicapai oleh Siklus. Contohnya adalah Kementerian PPN atau Bappenas, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau misalnya ibu-ibu ada satu orang nih yang misalnya udah nyoba Siklus order, terus tiba-tiba pas ibu selesai order, jadi misalnya ada si ibu Ajeng nih dari RW 10 udah nyoba, terus tiba-tiba temennya lihat dan ternyata pas temennya lihat dia pengen juga nih, terus akhirnya Bu Ajeng nanya ke admin Siklus, Mbak, saya kalau misalkan saya rencana 2 minggu lagi mau order nih Mbak, tapi saya mau ngajak teman-teman saya Mbak. Nah itu bisa nggak Mbak? Nah bisa, jawabannya bisa Ibu. Jadi di Siklus ini kalau misalkan ibu-ibu ajak teman-temannya atau tetangga yang sebelahan rumahnya buat order bareng, bisa Ibu. Jadi kita namanya di sini group buying atau mungkin order rame-rame, order barang tetangga, itu bisa Ibu. Nah manfaatnya apa aja sih kalau misalkan ibu-ibu ikut coba grup buying atau order bareng-bareng. Nah, ibu-ibu bisa dapat diskon eksklusif karena diskon untuk individu dengan grup buying ini biasanya berbeda nih, Bu. Nah, tapi nanti mungkin aku akan bahas lebih lanjut mungkin nanti. Selain itu bisa dapat gratis ongkos kirim juga. Nah, ibu-ibu juga bisa nih bikin acara bareng Siklus. Jadi yang terbaru kemarin adalah dengan Bank Sampah RW Barokah 50 di Kecamatan Babelan di Bekasi. Jadi mereka itu hari Minggu 31 Oktober kemarin, itu mereka ada acara penimbangan sampah paginya, kurang lebih dari jam 7 sampai jam 10. Terus setelah acaranya selesai, mereka ibu-ibu itu 11 orang melakukan isi ulang di Siklus. Jadi nanti Siklusnya datangin langsung. Nah ini biasanya pakai mobil nih ibu. Kalau orderannya biasanya rombongan. Gitu. Dan nanti ada promo lain juga yang biasanya akan diinfokan tergantung apa sih promo yang lagi berjalan buat orang begitu. Nah, ibu-ibu ada yang spesial nih buat ibu-ibu yang siang ini ikut Zoom meeting bareng Siklus dengan Rinso. Kenapa sih spesial, Mbak? Nah, jadi ibu-ibu bisa nih coba isi ulang di Siklus dengan menggunakan kode voucher Green Ragunan
dapat diskon 10%. Sorry, maaf 10.000. Jadi manfaatnya apa aja nih Mbak? Nah, jadi ini kalau ibu pakai kode Green Ragunan ini bisa dipakai untuk tanpa minimum pembelian. Harga 20.000 diskon. Bisa dipesan di aplikasi atau WhatsApp, kemudian gratis ongkos kirim, dan juga kode voucher ini bisa ibu-ibu pakai sampai tanggal 30 November 2021. Oke, berarti ini khusus ya? Khusus buat ibu-ibu yang ada di Zoom meeting pada siang hari ini. Nah, boleh nih Bu, dicatat dulu Green Ragunan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu pengen beli minyak cuma 10.000 gitu ya, terus 10.000 pakai kode voucher Green Ragunan, gimana nih Kaya berarti? Green Ragunan. Gratis produknya, jadi gratis. Langsung diantar lah gitu. Langsung diantar gratis, nggak pakai ongkos kirim, jadinya dapat produk minyak. Tadi minyaknya ada 2, ada Bimoli sama ada Barco. Tinggal pilih, nanti dapat produk gratis seharga 10.000. Atau kalaupun pengen beli beberapa produk lain gitu ya, misalnya totalnya adalah 35.000 nih belanjaannya, 35.000 dikurangin 10.000 jadi cuma 25.000 gitu ya, Ayah? Ya. Wih, mantap. Ada minimal order nggak nih kira-kira? Nggak ada minimum order. Nggak ada minimal order, jadi beli 5.000 bisa, beli 10.000 juga bisa gitu ya, langsung dianterin, nggak ada ongkos kirim. Bisa nih Bu, ibu-ibu nanti mungkin mau langsung dicobain abis kegiatan Zoom ini langsung diklaim, karena ini cuma bisa digunakan oleh ibu-ibu yang ikut pada Zoom meeting dari jam 1-an siang tadi, jam 1:30 siang, dan bisa mulai ditukarkan dari hari ini sampai tanggal 30 November nanti. Jam berapa sih? Green Ragunan. Tadi Bu Ida juga udah sempat foto, terus juga mungkin nanti juga kalau misalnya lupa lewat Dwi bisa tanya juga, nanti akan dikirimkan untuk kode vouchernya. Jadi catat nih ibu-ibu, jangan lupa untuk digunain. Mungkin cara nukerinnya gimana nih? Kayak udah punya vouchernya tapi bingung cara nukerinnya gimana? Jadi untuk materinya kalau misalkan ibu-ibu masih agak bingung, nanti bisa menghubungi aku juga, nanti boleh WhatsApp aja ke nomor aku nih yang tertera di kolom komentar. Nanti catat aja ibu-ibu apa yang mau dibeli, paling nama, nomor HP, alamat, sama barangnya yang mau diorder apa aja. Oke, bisa lewat WA aja berarti ya, nggak usah download aplikasi pun bisa berarti. Oke. Kalau misalnya udah pada nyetet nih, ibu-ibu mungkin bisa dilanjut kayak. Oke, lanjut dulu ya. Oke, jadi di 2 gambar ini, ibu-ibu, kita lihat dulu nih. Yang kiri ini masa depan bersih. Yang kiri lah. Bersih, langsung pada jawab nih yang kiri. Benar nih Bu, nggak ada yang mau yang kanan. Ya, yang bersih pastinya. Yang bersih pastinya. Tapi mungkin aja loh Bu, kalau misalnya nih Bantar Gebangnya udah akhirnya ditutup, terus nggak ada tempat lain, nggak ada lahan lain gitu ya. Terus juga tempat pembuangan sementara di Ragunan juga mungkin penuh juga, terus akhirnya sampahnya nggak diangkut-angkut, jadinya tuh lebih banyak sampah di sekitar kita nih, jadi yang kayak kanan gitu. Nah, pastinya kita maunya yang kiri nih, yang bersih. Maka dari itu di sini kita pengen ngajakin buat ngurangin sampahnya, supaya apa? Supaya kita tetap bisa nikmatin lingkungan yang bersih seperti yang di sebelah kiri. Bener nggak nih Ayah? Iya, betul. Nah, jadi karena tadi ibu-ibu pilih gambar yang kiri semua yang bersih. Nah, jadi mulai dari sekarang yuk ibu-ibu kita mulai gaya hidup bebas dari sampah plastik. Nah, salah satu caranya adalah dengan isi ulang kebutuhan produk rumah tangganya di Siklus. Jangan lupa ibu-ibu pakai kode voucher Green Ragunan yang tadi biar dapat potongan lumayan banget aplikasi ibu-ibu. Nah, Siklus. selain isi ulang di Siklus, ibu-ibu juga mungkin ada cara-cara lain juga nih buat ibu-ibu ngurangin sampah plastik. Mungkin kayak ke supermarket sekarang kan nggak boleh pakai plastik lagi ya, harus bawa tas belanja sendiri. Terus mungkin kemana-mana tadi bisa juga nih bawa botol minum. Jadi kan nggak perlu pakai tap kemasan lagi gitu. Betul banget. Ternyata udah banyak ya cara biar kita tuh bisa ngurangin sampah
dan nggak perlu tergantung sama mungkin kalau di RW 10 nggak ada bank sampah nggak apa-apa, tapi kita tetap bisa untuk berkontribusi mengatasi masalah sampah yang udah jadi lautan sampah di Bantar Gebang. Nah, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyain dari Ibu-ibu baik terkait siklus sebagai salah satu inovasi yang coba kita berikan ataupun terkait masalah sampah yang tadi sempat kita diskusikan di awal. Boleh banget, Bu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Saya mau tanya, Ya, Bu Marini. produk-produk apa aja yang ada, terus seandainya minyak itu kan biasanya orang beli kan kemasan yang bermerek gitu, terus itu nggak ada kemasannya atau sama nggak dengan minyak curah atau gimana gitu? Oke, gimana nih Kaya? Boleh langsung dijawab. Jadi untuk bagaimana? Oke. Jadi untuk produk minyaknya nih Ibu-ibu, untuk saat ini sih yang tersedia di siklus baru ada Bimoli dan Barco. Jadi ini produk minyak ini kalau di siklus nggak pakai kemasan sama sekali Ibu-ibu. Jadi memang diambilnya langsung dari tadi minyaknya kan adanya cuma 2 nih, baru 2. Bimoli sama Barco. Kalau ibu-ibu pakai minyak merek lain mungkin kayak Sanko, Vilma dan lain-lain. Nah, untuk saat ini memang masih belum bekerja sama dengan siklus. Kenapa? Karena memang tadi kita ngambilnya langsung dari produsennya sehingga ada waktu ada 2 nih Bu. Untuk kita, kenapa Bu? Iya, tadi lo terputus. Oke. Kalau gini, kira-kira udah lebih lancar kah? Oke, lancar. Nah, ya mungkin aku lanjutkan. Jadi kalau tadi memang saat ini masih 2 aja produk minyaknya. Tadi ada Barco, sama satu lagi adalah Bimoli. Nah, kalau ibu-ibu pakai minyak merek lain, memang saat ini belum ada. Kenapa? Karena memang kita ngajakin produsennya langsung untuk kerjasama dan menyediakan isiannya. Kalau biasanya ibu beli minyaknya pakai pouch gitu ya, nah itu kan berarti masih ada sampah pouchnya dan ibu udah yakin nih bahwa oh ini adalah minyak Barco karena ada kemasannya gitu. Nah, untuk beli di siklus nanti ibu-ibu akan dapat juga kode produksinya sehingga itu sama aja sama kayak di kemasan ada kode produksinya, terus juga ada expired date-nya, ada tanggal kadaluarsanya gitu, itu sama aja dan bisa dibandingkan gitu. Misalnya kayak Barco itu kan biasanya pasti kelihatan gitu ya, dia bisa beku minyaknya, terus habis itu dia lebih bening minyaknya. Nah, itu bisa dibandingkan dengan yang ibu punya di rumah. Gitu. Dan dijamin keasliannya karena dari merek-merek yang sudah bekerja sama pun juga turut memantau kualitas dan kontrol dari si produk-produk yang mereka coba berikan melalui siklus. Apakah cukup menjawab Ibu Marini? Oke, siap. Terima kasih Ibu. Tadi sudah coba tanya. Mungkin ada lagi yang masih penasaran atau ngeganjel nih, pengen ditanya, boleh banget. Apapun itu, terkait persampahan, atau sudah cukup jelas. Mbak, Ya, kalau harganya itu bagaimana? Apakah lebih murah dibandingkan dengan kita beli sendiri di supermarket? Apa pas kita di aplikasi itu ada price list-nya? Nah, kalau di aplikasi, mungkin aku, boleh, Ayah mau jawab? Oke. Jadi kalau untuk harganya nanti aku kasih sedikit bocoran aja nih Ibu, mili. Jadi kita hitungannya per mili. Nanti aku mungkin akan kirimkan katalognya ke apa jadi produk-produknya sama harganya nanti aku kirimin ke ibu-ibu deh. Tapi ibu-ibu kalau misalnya begini, misalnya di supermarket itu kan ibu-ibu biasanya kan beli minyak itu 1 pouch, biasanya kan isinya 1 liter ya ibu-ibu ya. Nah, tapi sedangkan pas ibu-ibu butuh, kayaknya saya nggak butuh 1 liter, biasanya cuma butuh 800 ml aja. Nah, itu bisa ibu-ibu. Jadi di siklus ini, ibu-ibu pesan sesuai kebutuhan. Lebih enak ya? Karena kita juga dari motoris itu hanya membawa sesuai orderan aja ibu-ibu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu tetangganya misalkan lihat nih, terus tiba-tiba mau nambah. Nah, itu sebenarnya agak susah ibu-ibu, tapi nanti boleh dikonfirmasi ke motorisnya kira-kira barang yang misalkan ibu-ibu atau mungkin tetangganya butuhin lagi tersedia atau enggak gitu. Mungkin sedikit gambarannya juga nih Bu, dan mohon maaf aku nggak nyalain kamera biar nggak putus-putus. Jadi
Biasanya kalau aku beli minyak Barco di pasaran, satu pouch yang isi 1 liter itu harganya 35.000, 36.000, bahkan mungkin sampai 40.000 nih minyak Barco 1 liter. Kenapa? Karena dia minyak kelapa, dia lebih bening dan dia bisa beku gitu. Nah, kalau misalnya kemarin aku belanja di Siklus nih, minyak Barco itu 1 liternya 28.000. Jadi kita bisa lebih hemat 7.000. Kenapa? Iya, lebih murah 7.000. Kenapa? Karena kan tadi pertama ngambilnya langsung dari produsennya. Terus kedua kan nggak lewat agen. Nah yang menyebabkan mahal kan sebenarnya lewat agen tersebut. Terus ketiga, ketika kita beli produk pakai kemasan, sebenarnya secara nggak langsung si kemasannya itu kita bayar. Ada ongkos produksi kemasan yang kita bayarkan di dalam harga dari produk tersebut. Terus yang terakhir juga terkait harga, kenapa bisa lebih murah? Karena tadi kan yang tujuan utamanya adalah kita pengen ngurangin sampah tersebut sehingga dari produsennya pun juga bersedia ngasih kan. Mereka ngasih langsung dalam jerigen besar sampai 25 liter dan kualitasnya tetap sama, ada kode produksinya jadi nggak usah takut. Misalnya ini barangnya datangnya baru hari ini, nah sama barang yang datang kemarin, mungkin kode produksinya beda nih, atau dan juga mungkin tanggal kadaluarsanya beda. Nah itu ada keterangannya setiap kali ibu beli, itu akan ditempelkan oleh motorisnya. Jadi harganya lebih murah, terus juga kualitasnya tetap sama, dan juga dianterinnya langsung depan rumah. Dan kenapa tadi mungkin nggak bisa gitu, agak sulit gitu ya buat nambah, karena biasanya nih kalau ke retail pasti ibu-ibu cuma mau beli minyak, ujung-ujungnya jadi beli yang lain gitu ya. Jadi beli cuci piring segala macam, jadinya nambahnya banyak nih. Nah di situ kita pengen ibu-ibu beli sesuai yang dibutuhin aja. Kalau butuhnya cuma 800 dan botolnya cuma ada 800 ml gitu ya, ya udah 800 ml aja, nggak usah lebih dari itu. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Tadi pembelanjaan kita nggak ada minimum ordernya jadinya ya? Enggak Bu, nggak ada. Kirain saya pas promo aja nggak ada minimum order, tapi untuk selanjutnya ada. Tetap Selanjutnya nggak ada. Iya, selanjutnya juga nggak ada. Karena memang tadi tujuan utamanya buat ngurangin si sampah plastiknya, makanya nggak ada minimal order, nggak ada ongkos kirimnya. Kan kalau kita keluar, pastinya kan cuma jalan aja nih, modal jalan gitu ya, nggak bayar ongkos gitu kan. Kecuali kalau misalnya jauh sih, iya mungkin beli bensin atau apa gitu kan. Nah, di sini pengen ngubah caranya aja supaya kita sama-sama bisa hidup tanpa kemasan di saset sekali pakai tersebut. Dan ini adalah salah satu cara juga kita buat mendorong si produsen penghasil produk-produk tersebut untuk beralih ke bisnis yang lebih ramah lingkungan. Mungkin aja nanti merek-merek tersebut yang langsung nyediain isi ulangnya dan nggak lewat siklus lagi kayak gitu. Oke. Gimana? Ada lagi? Gimana, Bu? Oke, sudah cukup jelas mungkin? Oke, sip. Terima kasih Ibu-Ibu dan juga Ayah tadi sudah dijelaskan nih terkait siklus ya. Kalau misalnya mungkin ada pertanyaan lagi dan baru keinget, nanti bisa lewat Dwi atau nanti bisa dibantu juga oleh Ayah, karena nanti Ayah akan coba kirimkan tadi ya daftar harganya. Mungkin kalau ditampilkan sekarang nanti lupa gitu ya kan, kalau dilihat di HP bisa dilihat-lihat terus dibandingin gitu dan lebih inget gitu. Nah nanti akan dibantu oleh Ayah untuk kirimkan. Dan juga sebelum kita akhiri dengan sesi foto bersama, boleh ibu-ibu diminta untuk kami minta untuk tolong lagi untuk diisi nih kuesioner singkatnya. Kembali pertanyaannya sama, cuman tadi kan mungkin ada yang bingung ya, Indonesia tuh peringkat berapa ya dan segala macam. Nah sekarang semoga sudah bisa lebih mudah untuk menjawabnya. Linknya sudah dikirimkan oleh Dwi dan linknya berbeda ya Bu dengan yang tadi. Jadi dipastikan tidak salah mengklik link. Boleh dibantu Dwi untuk pengisiannya, silahkan. Nah untuk pengisiannya sama nih Bu kayak tadi Bu. Kan kalau tadi kan masih ada yang bingung nih. Jawabannya Indonesia peringkat berapa. Terus tadi Bu Marini juga masih bingung ya Bu ya. Untuk plastik itu terurainya butuh berapa lama waktunya. Nah kan tadi pas saya sharing dan diskusi nih. Udah banyak nih informasi-informasi baru nih yang mungkin sudah Ibu temukan juga.
Gitu. Jadi untuk pengisian kuesioner ini juga nih Bu, aku mau kasih tahu nih sekali lagi kalau ini akan dijadikan syarat nih sebagai bukti bahwa Ibu akan mendapatkan penggantian pulsa dan juga pemberian merchandise nih dari kami nih Bu. Seperti tadi aku akan lihat lagi nih siapa yang udah berhasil kirim kuesionernya. Nah, oh iya, jangan sampai ketuker nih Bu ya sama kuesionernya nih, karena nanti yang membedakan adalah kalau tadi yang kuesioner awal tampilannya warna biru, yang sekarang tampilannya warna hijau nih Bu. Oke, sambil aku tunggu nih ibu-ibu nih. Untuk Ibu Supini, mungkin bisa dicek juga WA-nya Bu. Aku udah kirim lagi nih melalui WA. Ya, udah Bu. Oke. Sudah ada. Jangan lupa juga nih ya Bu, nanti kalau udah selesai kirim kuesionernya, dibuka nih kameranya nih, supaya kita bisa foto bersama nih. Aku masih tunggu nih, oke Bu Agustin udah masuk nih. Bu Supini juga udah. Ini kameranya udah kebuka kan? Udah. Kameranya juga udah. Berarti ini udah linknya nggak ada kendala ya ibu-ibu ya, karena nih Bu Agustin sama Bu Supini juga udah berhasil nih kirim kuesionernya nih. Aku masih tunggu nih ibu-ibu yang lain sebelum kita foto bersama nih. Oke, Bu Iis juga udah masuk nih. Satu, ini doang misalnya tadi. Oh, iya. Untuk Ibu Edi, ini Ibu Ning, sudah ketemu linknya Ibu? Sudah. Untuk kolom linknya seperti tadi ya Bu, kolom chatnya Bu, kita sentuh layar HP-nya dulu sekali, lalu ke pojok kanan bawah yang ada titik 3-nya more, nah pilih yang chat, nanti keluar tuh linknya nih.
Ini yang udah masuk Ibu Agustini, Ibu Supini, Ibu Iis, sama Ibu Marini nih. Kita tunggu nih yang lain lagi nih. Oke, nih Ibu Damayanti, Ibu Neneng, dan Ibu Mujiah udah nih. Oke, tinggal Ibu Endang, Ibu Edi Nurningsih, Ibu Mursidah, dan Ibu Hesti nih. Oh, Bu Mursidah udah. Ibu-ibu nih yang sudah selesai bisa dinyalakan kameranya. Iya, boleh dinyalain. Kayaknya nih Ibu-ibu. Udah mulai asar juga, jadi kita coba foto bareng dulu. Habis ini kita aja biasa aja bukanya. bisa sholat asar. Biasa aja. Ibu Hesti sedang masih mengisikah atau gimana? Udah, Bu Hesti udah. Udah. Boleh dinyalakan kameranya, Ibu Marini, Ibu Damayanti juga boleh dinyalakan kameranya. Kita foto bareng dulu. Ibu Damayanti dan Ibu Marini tinggal dua lagi nih. Nah, tinggal Ibu Damayanti nih, belum nyala kameranya. Yuk, dinyalakan. Kita foto bareng dulu. Gimana Ibu Damayanti bisa nyalakan kamera Pak? Atau ada kendala? Aku to start video. Oke. Kalau Bu Damayanti sudah pengisiannya, Wi? Sudah? Udah, oke, yaudah. Mungkin ada kendala untuk Ibu Damayanti, nggak masalah. Kita foto bareng. Boleh, ibu-ibu bergaya bebas. Aku akan fotoin dari sini. Aku hitung 1 sampai 3 ya, Bu. 1, 2, 3. Satu kali lagi, ada gaya yang barengan nih, gimana? Gaya RW 10, gini aja. Gini, oke. Boleh, boleh. Aku satu aja ya, satunya buat nge-screenshot nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah semangat dan juga menyempatkan waktunya ya di siang menjelang sore hari ini. Semoga informasi yang kita berikan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu dan bisa terus semangat buat ngurangin sampah gitu ya. Bisa dimulai dari saat ini, apapun itu, tidak perlu untuk mikirin nggak ada hasilnya nih nanti. Kita belum tahu nih. Kalau misalnya kita nggak mulai dari sekarang, kita nggak akan tahu hasilnya sebesar apa. Nah, mohon maaf juga jika ada kesalahan kata maupun perbuatan nih dari aku, Ayah, maupun Dwi selama sesi Zoom tadi. Mohon dimaafkan, dan aku akhiri untuk Zoom pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Dadah.